it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelung dirimu serba gambarmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mari umat Tuhan dengan senang hati ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku.
Sama-sama kita mau katakan Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Yes. Haleluya. Kita ingin nyala. Damai sejahtera, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Bisa banget lagi. Kita ingin nyala. Damai sejahtera, sukacita. Yes, yes, yes. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari buat Tuhan. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab Tuhan tadi. Sama-sama kita menari dalam Tuhan. Bersamaku, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegelapan. Jangan melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Semuanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Sama-sama kita menyanyi dalam Tuhan. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegelapan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Saya mau lihat teman-teman hari ini memuji Tuhan. Mengalir
diberkati, aku dilimpahi alasanku untuk menyertai. Aku diberkati, Sekarang kita mau tunjuk, sekitar kita tanggapan kamu telah diberkati. Wow, kamu diberkati, kamu semuanya diberkati, semua dilimpahi. Semuanya sudah diberkati. Malam ini, mau ini lagi. Ya, firman Tuhan malam hari ini pasti sangat memberkati. Jangan ada yang keluar, duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Jemaat Tuhan. Tuhan,
Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, Kau hadir tepat. Kami rindu Tuhan, Kau berbicara atas hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau berbicara tanpa terkecuali. Kami patahkan setiap roh yang membelenggu setiap umat untuk mengenal Kau. Kami patahkan setiap belenggu untuk setiap umat untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Hari ini mau berdoa, ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang mengalir, yang berlimpah atas tempat ini. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan, kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Kami siap untuk berbicara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas tanpa Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara sendiri ke setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, dan kami siap dan kami rindu Kau berbicara setiap kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk tim tes musik. Terima kasih. Saya boleh minta tolong tetap ikutnya stay di sini ya. Shalom semuanya, salam kenal sebelumnya, dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Nodi dan juga Pak Ronald yang telah mengizinkan saya, mengundang saya untuk berbagi di tempat ini. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah dan ajaib untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan yang tertampil di layar itulah foto keluarga saya. Saya sudah berkeluarga, ya. Saya punya istri yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mengasihi kami, ya Papa sangat mengasihi juga. Saya juga punya anak, 2 orang putra, yang besar namanya Ben, yang satu Brian, usia mereka 14 dan 8 tahun. Bersyukur. Kenapa saya mau tampilkan foto ini? Saya melihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Tapi saudara, saya melihat bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar atas keluarga kami. Bukan berarti lihat foto ini lalu keluarga kami itu selalu baik-baik saja, selalu dalam keadaan yang nyaman, tidak ya. Saya percaya ketika kita mengantungkan hidup kita dalam Tuhan, tidak ada satu hal yang begitu suka dalam hidup kita. Ini saja perkenalannya, dan selanjutnya kita sama-sama masuk dalam tema khotbah saya malam hari ini. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Saya beri tema judul khotbah saya malam hari ini, identitas baru dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, mengapa ini sangat penting? Saya melihat ada banyak hal. Tapi sebelum saya lanjut, boleh ini dapat PAW yang ini boleh turun. Hanya saya minta piano saja ya, terima kasih ya buat tim present worship. Dulu saya ingat, dulu juga saya main musik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya main musik, saya begitu semangat ya. Sebelum saya masuk dalam tema khotbah saya tentang identitas dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang semua kita bangkit berdiri ya. Kita baca satu ayat yang sangat penting, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya undang semua untuk Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Saya mau kita sama-sama bacakan ayat ini. Dan hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3, 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum saya lanjut dan saya menceritakan tentang yang namanya identitas baru dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan dasarnya. Ketika kita manusia diciptakan oleh Tuhan yang penuh kuasa, Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan kita begitu dahsyat dan begitu rupa. Kita perlu mengerti, dan seringkali ini menjadi pergumulan setiap orang. Kita seringkali bertanya-tanya, sebagai anak Tuhan, kita bertanya-tanya. Ada banyak hal, ada banyak misteri yang kita mungkin tidak tahu. Ada banyak hal yang mungkin kita menganggap ini begitu sulit keadaan. Lalu kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa, marah, ragu, dan tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Hari ini sebelum saya menceritakan lebih dalam tentang poin-poin apa itu identitas dalam Kristus, kita sama-sama memperhatikan
Di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan untuk kita semua ya, Bapak Ibu Bapak ya. Saya bacakan kita semua. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu perlu mengerti, Tuhan menciptakan kita makhluk yang spesial, makhluk yang sempurna. Karena firman Tuhan katakan, saat kita diciptakan, barulah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya kita itu harus serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak sembarangan diciptakan. Kalau Anda, ketika Anda merasa mungkin, kenapa saya diciptakan, kok hal ini ada seperti ini? Kenapa background saya kok seperti ini? Kenapa hidup saya kok seperti ini? Gitu ya, kenapa kok saya tidak menjadi orang yang mungkin berkelimpahan secara materi? Atau mungkin Anda berkata, kok saya tidak dapat pekerjaan yang lebih baik? Atau kok saya dan banyak Anda bertanya, tapi saya mau katakan, sejak awal Tuhan menciptakan Anda dan saya. Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Rencananya Tuhan itu kita itu berkuasa atas makhluk-makhluk yang lain. Artinya sejak awal Tuhan ingin kita menjadi seorang yang bisa mengatur. Leader, pemimpin itu bisa mengatur terutama terhadap dirinya. Kita mengerti, kalau kita tahu kenapa kita diciptakan, kalau kita mengerti mengapa kita diciptakan, akhirnya kita paham bahwa Tuhan menciptakan kita bukan sembarangan. Dia ingin kita menjadi pribadi yang serupa dengan gambarannya. Dia ingin kita menjadi pribadi yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan pengampun, maka Tuhan ingin kita menjadi orang yang sangat pengampun. Kalau Tuhan penuh kasih, maka Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Kalau Tuhan itu pemurah, maka Tuhan ingin kita jadi pribadi yang pemurah. Apa yang menjadi DNA-nya Tuhan, DNA-nya Kristus, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang seperti itu. Ada satu perkataan yang membuat saya ayat 27. Sebelum itu undang dulu ya. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita untuk kita berkuasa. Artinya berkuasa itu, Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk kita bisa mengatur, dan kita posisinya lebih tinggi dari apapun juga dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika kita mengerti dan memahami, oh ya, saya diciptakan oleh Tuhan, bukan makhluk sembarangan. Saya diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang sempurna. Maka Anda hari ini harus mengerti itu terlebih dahulu sebelum berbicara ke hal yang lebih lanjut tentang identitas seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dasar ketika Allah menciptakan kita mengerti bahwa Dia ingin kita menjadi makhluk yang berbeda, makhluk yang sangat lanjut diberkati, makhluk yang sangat diberkati. Karena firman katakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Bukan hanya soal materi. Berkat itu bicara banyak hal. Bukan hanya tentang apa yang kita bisa miliki. Berkat kesehatan, berkat jasmani, dan berkat Anda bisa beribadah hari ini. Berkat Tuhan, Anda bisa datang beribadah, Anda boleh setia di tempat Anda boleh bertumbuh di tempat ini. Ketika saya membaca nama dan GMI Kerajaan Allah, berarti sesungguhnya ada kerajaan Allah di tempat ini. Yang ada sesuai dengan namanya kerajaan Allah. Berarti ketika kerajaan Allah hadir di tempat ini, maka Anda bisa bayangkan ada apa di dalam kerajaan. Semua tercukupi, semua disediakan. Kita patut bangga dan kita bilang, Tuhan Kau yang memimpin. Karena kita tahu rajanya Yesus dalam hidup kita, dalam gereja ini. Amin. Saya berdoa Anda belum mengerti kenapa Anda diciptakan.
Kalau Anda belum mengerti, sama seperti mungkin saya lahir dari orang tua saya. Mungkin dulu saya bertanya-tanya kenapa saya lahir di keluarga saya, ya. Nanti saya akan cerita, saya bukan lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Maksudnya, ya semuanya ada dan tersedia tidak. Ya, kalau saya dengar cerita orang tua saya juga terharu. Saya bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya mulai memahami dan saya mulai mengerti. Ternyata memang kalau kita mengerti sejak awal, kenapa Tuhan menciptakan kita, maka paradigma kita, cara berpikir kita tentang Tuhan, cara kita menjalani hidup kita, cara kita menghargai hidup kita, maka itu akan berbeda. Kalau Anda belum mengerti mengapa Tuhan menciptakan kita, maka Anda akan menyia-nyiakan hidup ini. Anda akan merasa lelah, Anda akan merasa capek, dan Anda akan bilang bahwa Tuhan gimana? Kapan selesai? Tuhan kok belum selesai. Tapi hari ini ketika Anda tahu bahwa Anda diciptakan sangat-sangat berharga, sangat-sangat spesial, maka hari ini Anda punya pola pikir yang baru, pikiran yang benar tentang kenapa Anda diciptakan. Apapun hal ini yang Anda alami, apapun yang hari ini proses yang harus Anda lewati, tetap percaya bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Anda bukan diciptakan Tuhan dengan, ya Tuhan ciptakan Anda dengan sembarang, tapi Tuhan ciptakan Anda sempurna. Ya, berlanjut dari ciptaan. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak baik-baik saja, maksudnya dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat kurang. Lahir pun saya ingat begitu, dan itu sangat-sangat sulit. Saya tahu, karena papa mama saya cerita, dan saya pun mengalami bagaimana di masa-masa saat itu, masa-masa sulit. Dan ini saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi satu hal yang saya pegang dari orang tua saya, dia menunjukkan bahwa tidak hanya sebatas bahwa papa mama itu percaya Tuhan. Ya, sebelumnya mama saya belum ikut percaya Tuhan, tapi waktu masih 6 tahun, saya 6 tahun, dan itu baru mama saya ikut Tuhan. Dan mama saya mengalami mujizat Tuhan, berhenti dalam pendarahan sudah sekitar 40 hari. Itu cerita dari orang tua saya, dan itu membuat dan saya. Tapi ibu saudara, perlu Anda tahu, sejak kecil hidup saya tidak baik-baik saja. Sejak kecil hidup saya mengalami yang kesulitan begitu banyak. Kenapa? Buat makan susah. Saya nggak malu-malu untuk ceritakan, demi kemurahan Tuhan. Buat apapun sulit, saya tidak malu-malu untuk menceritakan ini. Kenapa? Karena saya percaya, papa saya di tengah-tengah kesulitan sekalipun, papa saya selalu bilang, kamu harus gereja, kamu harus ibadah. Sulit kok Bapak Ibu semuanya, kita jalan kaki. Ya, kadang waktu itu kita jalan kaki cukup jauh. Kadang kalau ada jemputan kami naik angkot. Tapi lebih banyak kami jalan kaki dari tempat kami ke gereja, cukup jauh. Tapi papa mama selalu ingatkan, harus gereja, harus gereja. Dan ternyata saya baru mengerti dan memahami maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Sehingga saya harus terus gereja. Dan nilai ini tidak pernah berubah ketika saya berumah tangga. Saya baru mengerti, ternyata didikan itu, ajaran itu sampai saat ini terhadap keluarga saya pasti akan utamakan yang namanya beribadah. Karena Bapak Ibu Saudara dalam ibadah itu mengandung janji, baik yang hari ini maupun yang akan datang. Itu yang saya imani dalam Tuhan, itu yang saya percayai. Ternyata saya melihat, wah begitu besar, ternyata saya baru mengerti, Tuhan terima kasih. Kalau saya dulu tidak diajar oleh orang tua saya untuk terus beribadah, dulu namanya sekolah minggu, atau sekarang masih juga sekolah minggu ya, gitu ya. Saya harus belajar dan saya harus mau nggak mau. Dulu ada film kartun yang sangat disenangi oleh anak kecil. Kalau pada tahun 84 mungkin tahu ya. Tapi saya harus ke gereja, harus beribadah. Itu yang kami lakukan. Itu yang kami lakukan. Setia beribadah, setia dan setia dan setia. Pertanyaannya, apakah hidupnya masih berubah? Sampai saya lulus SMA, belum berubah terlalu signifikan. Tidak ada perubahan. Saya masih mengalami hal yang cukup sulit. Sampai satu titik, dia bilang bahwa ternyata ini saya belum mengerti. Oh, saya kan ciptaan Tuhan. Saya ini kan bukan yang diciptakan karena keinginan semata orang tua saya. Saya ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Saya ini adalah ciptaannya yang boleh dibilang sempurna secara utuh. Tapi Tuhan juga memberikan kita pikiran, memberikan kita sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain. Maka sejak saat itu saya mempunyai pola pikir yang berubah tentang itu. Saya melihat ada banyak sejak SMA, dan saya tidak paham. Sejak SMA, sejak di sekolah, yang namanya usia setan saya sudah pernah lakukan usia setan. Saya nggak pernah mengerti. Ya, saya nggak pernah mengerti, tapi ternyata ada rencana Tuhan memanggil saya. Dan saya tetap melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Dan
Tidak cukup di situ dan terus banyak melakukan banyak hal. Ya, ketika disinilah saya berumur bahwa terkadang hidup ini, kalau kita tidak memahami namanya identitas dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Kita tidak mengalami yang namanya terobosan. Bahkan seringnya cenderungnya kita akan kembali kepada pola pikir kita yang lama. Karena kita tidak berubah cara kita berpikir, cara kita menerima. Coba sekarang dalam hati katakan, Tuhan terima kasih kau telah ciptakan aku. Dalam hati boleh ngomong apa ya? Tuhan terima kasih kau telah ciptakan aku yang begitu ganteng, begitu cantik, begitu hebat dan luar biasa. Oke ya, saya lanjut ya. Saya baru mau lanjut dari pembukaannya ya, Bapak Ibu ya. Kita harus mengerti bahwa kenapa Tuhan ciptakan kita. Lalu ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, poin yang pertama dari membaca ayat 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, masa lalu bukan identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Masa lalu bukan identitas kita. Yang harus kita percayai dari ayat 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, karena firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu. Pertanyaannya, maukah kita hidup di masa lalu atau kita mau hidup di masa yang akan datang? Atau mau kita hidup di masa yang bahwa kita itu telah ditebus oleh darah Yesus? Maukah kita hidup seturut dengan kehendak-Nya? Maukah kita hidup mengalami kasih kami daripada Tuhan? Tuhan tidak pandang seberapa besar masa lalu, kesalahan, background Anda. Tuhan tidak melihat seberapa mungkin aku ini jahat, aku ini enggak. Mau dibilang apapun yang pernah Anda lakukan, sekali Anda percaya Tuhan, saat Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat Anda dimateraikan dalam baptisan yang Maha Kudus, masa lalu itu sudah diputuskan. Jika Anda dikelamkan dalam air, dibaptis, itu lambang Anda sudah dikuburkan. Segala dosa, kutuk, pelanggaran Anda bukan sesuatu lagi yang lama. Nah, seringkali yang membuat kita bahkan berada atau kita merasa kita hidup di dalam masa lalu kita, ini yang membuat kita terkadang iman kita bisa stagnan, bisa tidak bertumbuh, bisa tidak melihat kemurahan-kemurahan Tuhan, bisa tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita merasa, ya dari dulu saya sampai sekarang begini-begini aja, dari dulu sampai sekarang saya nggak begini-begini aja. Kalau Tuhan nggak berubah nggak apa-apa, karena memang Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kalau kita harus berubah. Kalau dulu Anda misalkan seperti apa, ya harus Anda berubah. Anda harus mengalami kasih Kristus. Anda harus mengalami anugerah Tuhan. Jangan hidup di masa lalu. Karena masa lalu adalah identitas kita. Kita pernah salah, kita pernah berbuat dosa, kita pernah apapun yang pernah Anda lakukan. Tapi ketika Anda dalam datang kepada Tuhan, ketika Anda mengambil keputusan untuk ada sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka saat itulah sesungguhnya identitas Anda bukan lagi yang lalu. Identitas Anda adalah identitas yang sekarang setelah Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ketika saya dilahirkan oleh orang tua saya mendapatkan nama dan saya diberi nama, kemudian namanya Iwan. Lalu saya menginjak dewasa, saya punya akte lahir, saya ada kesiapan, gitu kan. Lalu sampai tumbuh dewasa dan saya punya identitas namanya KTP sejak usia 17 tahun. Disitulah kita dibilang orang dewasa, ketika kita usia 17 tahun dan kita punya identitas. Kalau Anda percaya bahwa di dalam Kristus, bahwa Anda adalah ciptaan baru, maka hidup Anda harusnya tidak mengikuti lagi cara hidup yang lama. Tidak lagi berada di pola pikir yang lama. Anda melihat begitu luar biasanya Kristus merubah identitas kita. Saya menggambarkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada KTP yang lama itu sudah rusak, nggak berarti itu Tuhan sudah gantikan dengan yang baru. Begitulah hidup kita dalam Kristus. Yang lama itu sudah tidak berarti. Ini aku ucap kamu sebagai ciptaan yang baru, umat yang baru, anak Tuhan yang
tidak lagi hidup dalam masa lalu, tapi melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingini, itu yang Tuhan mau. Saya lanjut ke poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sudah mengerti, tadi saya ini ciptaan baru, dia yang lama, saya bukan hidup lagi di masa lalu, tapi saya adalah orang yang baru dalam Tuhan, saya orang yang lahir baru, dilahirkan kembali, berarti saya ini seutuhnya milik Tuhan, seutuhnya milik Kristus, gitu ya. Maka ketika kita berada di dalam Dia, dan kita tidak lari dan tidak jauh daripada kasih Kristus, maka sesungguhnya Tuhan memberikan masa depan yang baru. Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Saya mau katakan tidak, apapun background Anda, apapun latar belakang Anda, ketika ada dalam Kristus, capnya Anda, identitas Anda, identitas itu mengatakan bahwa gambaran Anda, cerita tentang diri Anda, background Anda, adalah background yang Tuhan janjikan, yang Tuhan mau. Berarti sampai di sini, Anda memahami, Anda mengerti bahwa kalau saya dalam Kristus, saya tidak akan mengingat lagi masa lalu saya mau melihat, saya mau fokus tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Saya ingin hidup saya berbeda, saya ingin mengalami terobosan, saya ingin mengalami hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh beribadah, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun yang saya alami, apapun yang saya harus lewati, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Karena manusia akan mengalami yang namanya fase, kita akan mengalami mungkin Anda merasa stagnan. Mungkin Anda mengalami merasa ada dalam lembah. Mungkin Anda mengalami merasakan di dalam hal yang Anda nggak nyaman di situ, dalam proses yang tidak nyaman. Tapi saya mau katakan, ayat ini mengingatkan kita, ketika Anda dalam lembah sekalipun, ketika Anda dalam proses sekalipun, pakailah itu untuk Anda tetap dekat dengan Tuhan, untuk Anda tetap mengalami kasih karunia Tuhan, untuk Anda tetap melihat keadaan saya hari ini bukanlah keadaan saya yang sesungguhnya. Kalau itu negatif, kalau itu hal buruk yang sedang alami, keadaan yang saya alami hari ini bukanlah keadaan yang saya akan saya pegang selamanya. Tapi keadaan saya hari ini membuat saya untuk saya lebih dekat dengan Tuhan, untuk saya tetap berharap sama Tuhan. Karena tidak ada lagi cara lain untuk saya bisa menyelesaikan setiap apapun yang saya alami selain saya kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada si Sang Pemberi di masa depan. Kita harus datang kembali kepada Sang Pemberi kehidupan. Kita harus kembali kepada namanya Sang Pencipta segala langit dan bumi kita semua diciptakan. Kita harus kembali kepada Dia. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan merasakan bahwa ada banyak cerita, mungkin berlimpahan segala macam, punya segala hal, tapi merasakan kok saya merasa tidak ada sesuatu sukacita, tidak ada damai sejahtera, gitu ya. Seringkali masa kita mungkin cemas, wah ada banyak hal yang membuat kita, apakah hidup saya masih berubah? Apakah masa depan saya dan keturunan saya akan diubahkan? Cerita saya mengatakan kalau Anda setia, kalau Anda tetap saya itu hal sederhana, Anda setia beribadah, Anda setia baca firman, Anda setia berdoa, Anda setia berhubungan dengan Tuhan, maka tanpa disadari Tuhan akan merubah hidup Anda. Amin. Bukan kita, tapi Tuhan yang berubah. Nah, tindakan kita adalah tindakan yang berpikir, yang merasakan dan berperkataan. Kita ini orang-orang yang mempunyai masa depan yang baru, mempunyai masa depan yang baru yang luar biasa dalam Tuhan. Mari kita baca ayatnya di Yeremia 29 ayat ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11, Firman berkatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan. Kalau Anda lagi mengalami namanya keraguan tentang masa depan, kalau Anda sebagai orang tua, nanti anak saya besar jadi apa? Kalau Anda mungkin masih kecil dan Anda belajar dewasa, Anda berpikir untuk pendidikan bagaimana? Anda baca ayat ini, Anda ingat ini, bahwa janji Tuhan memberikan kepadamu dan saya yang penuh pengharapan. Pertama, dia berikan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang jahat, bukan kecelakaan. Tapi dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Bila cukup sampai di situ, di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, untuk saudara, kondisi yang mungkin saat itu tidak baik-baik saja, lalu ketika baca firman Tuhan ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi, saya mau katakan, tapi bagi Anda yang ada di dalam Kristus, tapi bagi Anda yang hidup di dalam Kristus, tapi bagi Anda yang mau ikuti kehendak Tuhan, bagi Anda yang mau terus setia akan dan percayakan janji Tuhan, ada banyak janji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini kehidupan. Dalam firman Tuhan ini banyak janji. Firman Tuhan ini hidup. Anda akan mengerti dan akan paham apa secara Tuhan dalam hidup saya. Kalau Anda bingung, Anda bisa baca firman Tuhan. Anda baca dan Anda renungkan dan Anda lakukan. Jika Anda baca, Anda boleh baca apa yang renungkan. Ternyata dalam Tuhan tidak ada satupun yang membuat hidup kita merasa tidak berharga, tidak berguna, yang merasa kita tak akan berubah. Tapi hari ini saya berdoa untuk kita semua. Kita percaya bahwa kita punya pengharapan, bahwa pengharapan kita itu enggak akan hilang, tertuju di dalam Tuhan. Sebelum saya masuk ke poin selanjutnya, saudara, saya mau katakan mengapa kita harus mengerti kita ini siapa. Nah, ayat ini yang membuat hidup saya berubah. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mengalami yang namanya perubahan tentang saya bagaimana memandang Tuhan, bagaimana saya melihat diri saya, bagaimana saya memandang hidup saya, bagaimana saya menjalani kehidupan Tuhannya, bagaimana saya menjalani tentang melayani dan sebagainya. Ada satu cerita yang saya tidak pernah lupakan sampai detik ini. Kali ini perjalanan kerohanian. Suatu waktu di satu titik di mana saya merasa ada di titik di dalam lembah, ada bingung. Ya, saran saya datang, duduk diam, kita berdoa, ada menyanyi, ada mendoa. Mungkin bagi Anda berkata, kok belum dijawab, tetap setia, dengar terus sampai kita dengar suara Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tahun saya lupa tahun berapa, tapi cukup lama. Jadi saya pernah mengalami, kalau dia bilang, kok Pak Iwan ini terlalu militan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Saya sangat militan. Karena saya sangat percaya hanya Dia satu jalan, hanya Dia satu Juru Selamat, hanya Dia betul-betul tidak bisa merasakan kehadiran. Di masa-masa di mana saya merasakan saya dalam lembah kekelaman, saya datang dan saya berdoa. Waktu itu cukup lama saya menyembah Tuhan. Jam 9 malam sampai jam 2 atau 3 subuh. Berapa jam? Doa yang saya naikkan, saya menyembah Tuhan. Rinduan saya cuma satu. Tuhan, kalau Kau Tuhan, kalau Kau ada, aku mau berjumpa Kamu. Di titik itu, saya tidak berhenti untuk menyembah Dia. Di titik itu, keadaannya nggak baik-baik saja, saya terus menyanyi, menyembah Tuhan. Saya tidak berpikir tentang kok Tuhan nggak hadir-hadir, tidak. Tapi saya terus sembah Dia, saya terus sembah Dia. Sampai saya merasakan, Ibu Saudara, ayat ini muncul seperti lampu LED itu. LED warna merah itu toko-toko yang jual pulsa apa segala macam. Itu ayat kata-katanya itu persis
persis yang saya ingat. Ayatnya 2 Korintus 5 ayat 7 itu persis. Dan saya merasakan saat itu di titik gak nyaman. Tuhan, ini betul-betul saya rasakan Tuhan menggadai saya. Namun, kalau Tuhan memang saya, aku bersama dengan, aku mengasihi diri. Aku mengasihi diri. Di titik itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saya baru mulai mengerti persoalan apapun Bapak Ibu Saudara dalam hidup yang ini kita alami. Kalau Anda mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, kalau Anda mengalami namanya hadirat Tuhan, tidak hanya saudara kita meminta berdoa, Tuhan masalah begini, Tuhan masalah begini, Tuhan pergumulan begini, tapi Anda mengerti, Anda rindu, Anda mengharapkan kehadirannya, Anda mau Dia hadir. Dan dari situ saya mulai mengerti, kenapa orang diubahkan? Kenapa orang mengalami terobosan? Karena ternyata dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa dia mengalami pola pikir yang berbeda? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya mungkin Pak Gembala di sini pun sama mengalami hal-hal yang serupa. Mengapa dia terus setia melayani Tuhan? Karena saya percaya ketika beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika ada di titik apapun, bahkan dalam keadaan apapun, sembah Dia, rindukan kehadirannya, rindukan lawatannya. Kan hanya itu. Pertama ketika Anda mengalami itu, maka saya percaya cepat atau lambat Anda akan mengalami namanya breakthrough, terobosan, ada terobosan. Saya mengatakan, datang cari Dia. Dan mulai hari itu, saya sangat berbeda. Saya melihat bagaimana Tuhan itu bukan ada di atas saya. Saya melihat dan tadinya ketika melihat masalah, terus saya bilang saya bisa saja menyerah, saya bisa saja lari daripada janji Tuhan, saya bisa saja tidak setia melayani, saya bisa saja langsung tidak setia lagi ke Tuhan. Ya lebih baik saya lari sedikit ya, gak apa-apa, ya kan, daripada saya ikut Tuhan banyak pengorbanan, tapi kok seperti ini, gitu ya. Dan terus berproses sampai hari ini pun sama, terus berproses, masih manusia juga. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berjalan bersama kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu bentar. Ya, maka saya masuk ke poin yang keempat. Kita hidup sesuai dengan identitas baru. Ya, kalau Anda sudah mengerti masa lalu bukan hidup kita, tapi kita ada ciptaan yang baru. Lalu kita adalah orang-orang yang punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Nah, kita harus hidup sesuai dengan identitas baru kita. Ada banyak pengikutan selalu banyak hal-hal yang harus aku lakukan melawan arus dunia ini. Kok ikut Tuhan kok seperti ini? Kok ikut Tuhan kok berbeda dengan apa yang saya kendaki? Saya mengatakan ketika Anda di dalam Kristus, Anda dalam Tuhan, hiduplah sesuai dengan identitas baru. Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendirian hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam Kristus, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sederhana, sangat sederhana. Kalau Anda ciptaan baru, Anda hidup dalam Kristus, identitas Anda berubah. Anda bukan lagi dicap sebagai masa lalu Anda. Anda sudah pindah masa yang baru. Dan yang Tuhan katakan di sini, ada lagu jemput ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam diri adalah hidup oleh iman yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sederhana sebetulnya kalau kita. Ketika Anda mengalami masa-masa sulit, masa-masa suka, masa-masa tengah pergumulan, masa-masa dalam lembah, Anda ingat,
Tuhan terima kasih buat pengorbanan Tuhan di salib saya. Tuhan terima kasih buat penebusanmu di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya diberi dengan ditebus oleh darah yang sangat-sangat mahal. Yang begitu mengasihi kita. Tadi Pak Dodi bilang, Pak Pendeta bilang bahwa bulan 3:16. Ya, kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan sekali. Ini ketika Natal sering muncul. Tapi kalau baca Bapak Ibu pelan-pelan baca, gitu ya, karena besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya pada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ini, baik-baik. Anda mau merasa lelah, Anda mau capek ikut Tuhan, Anda mau merasa putus asa tentang pergumulan yang Anda hadapi, Anda ingat kasihnya Tuhan, Anda ingat pengorbanannya. Dia nggak mudah, nggak murahan Dia kasih darahnya. Jawab yang membuat kita disalib untuk tebus dosa kita, dicaci, dimaki. Anda ingat itu. Anda mau mundur untuk ikut Tuhan, Anda mau mundur untuk setia. Bahkan Anda mundur untuk mau melayani Tuhan. Saya mundur aja, dia capek saya melayani Tuhan, banyak dosa nih. Bukan kita mundur karena banyak dosa, dosanya yang harus kita tinggalin. Teruslah setia mengikut Tuhan. Ada berapa banyak orang yang dulunya mungkin melayani Tuhan, yang dulunya setia, tapi mungkin saat ini mereka berada di mana dan mereka setia. Karena mungkin mereka tidak mengerti, karena mungkin mereka tidak memegang begitu berharganya pengorbanan Yesus. Kita tidak melihat kejadian Yesus disalibkan, kita tidak merasakan, tapi kita dengan iman, kita percaya bahwa pengorbanannya itu begitu besar atas kita, sehingga kita tidak mudah menjadi orang-orang yang gampang menyerah, gampang putus asa. Sehingga kita berkata, Tuhan terima kasih, seharusnya kita bersyukur. Apa boleh kita alami hari-hari ini? Tuhan terima kasih. Kalau saya mengalami kesulitan, tidak sulit seperti Engkau di kayu salib untuk dosa saya, tidak sulit seperti Engkau dicambuk untuk menebus saya. Sederhana. Nah, kita masih dalam daging, tapi Anda harus ingat bahwa kasih Kristus, pengorbanan Kristus, itulah yang menjadi dasar kita terus percaya. Dasar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 15, Bapak Ibu. Karena ini ayat terakhir, saya boleh minta undang pakai berdiri ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita membaca sama-sama itu kan ketiga, 1, 2, dan 3. Dan Kristus telah mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ingat hal ini, ingatlah firman Tuhan ini menjadi satu dasar iman kita. Kalau ada ciptaan yang baru, kalau ada memiliki identitas yang baru, maka satu, saya tidak perlu lagi hidup di masa lalu saya. Kedua, saya tidak ingat-ingat lagi masa lalu saya. Lalu saya melangkah bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Kalau saya ciptaan yang baru, berarti yang lama sudah tidak melekat lagi dalam hidup saya. Sudah lepaskan. Ada tas ransel berisi beban. Kalau Anda ciptaan yang baru, contohnya tas ransel yang begitu banyak beban, segala macam, itu dilepaskan. Ada tidak bawa lagi, Anda lepaskan. Lalu selanjutnya, Anda ingat, lalu apa? Tuhan terima kasih, saya hidup, saya anak Tuhan, saya anak Bapak. Identitas saya berbeda. Apa yang Bapak janjikan pasti tergenapi dalam hidup saya. Apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi dalam hidup saya. Amin. Jadi Tuhan apa? Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu hubungan firman Tuhan, Bapak Ibu percaya firman Tuhan. Sederhana, tidak mulu-mulu, karena firman Tuhan itu pernah terjadi. Ada banyak hal-hal dari kehidupan. Pernah Anda juga baca firman Tuhan itu? Contoh tentang apa ya? Misalkan mengampuni atau apa? Terus tiba-tiba begitu baca, woi, kita diingatkan Tuhan, oh ini saya harus mengampuni si A, saya harus mengampuni si B. Sehingga, apakah firman Tuhan menjadi hidup? Hidup, karena dia berbicara kepada kita.
berbicara melalui hati kita, akhirnya pikiran kita, dan kita melakukan sederhana. Dan kita mau hidup bukan hanya di dalam daging, tapi kita hidup karena kita punya iman yang teguh yang tidak akan pernah tergoyahkan. Iman yang bukan sekadar transaksional kita dengan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Kalau aku sudah aman melihat, aku akan setia sama Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa saya. Pertanyaannya, kalau Tuhan belum menjawab doa Anda, apakah Anda tetap setia sama Tuhan? Pertanyaannya, ketika hubungan Anda belum dijawab sama Tuhan, apakah Anda tetap percaya bahwa Dia sedang melakukan? Mari saya mengajak untuk kita semua, kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu semua. Saya mengundang tim semua, saya boleh maju ke depan. Saya tidak mengerti apa yang Anda alami saat ini. Saya percaya saat ini berhadapan denganmu, rindukannya memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa, bawa daku, lebih sungguh katakan saat indah. Kekudusan
hal yang terjadi dalam hidup Anda sehingga buat Anda bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi, apakah Tuhan menjawab doa. Anda berkata, sampai kapan ini selesai? Kalau Anda merasakan hidup Anda tak ada arti, kalau ada banyak hal, ada banyak pergumulan yang Anda hadapi, bagi Anda yang rindu untuk dilawat Tuhan, bagi Anda yang rindu Tuhan berbicara ke kehidupan Anda, saya boleh lihat lambaian tangan Anda. Kalau Anda butuh dukungan doa, atau Anda rindu mengalami terobosan apapun, atau Anda sedang dalam pertemuan apapun, atau Anda sedang di persimpangan, sehingga Anda bertanya, saya harus ke kiri atau ke kanan, saya harus lurus. Kalau Anda berkata, Tuhan, banyak dosa saya, Tuhan, saya masih hidup dalam masa dosa. Hari ini di momen yang sangat, saya percaya Roh Kudus ada. Saya percaya dengan Tuhan. Anda sedang berbicara atas Anda masing-masing. Altar ini terbuka bagi Anda. Bagi Anda yang rindu-rindu, ada yang sungguh-sungguh Tuhan, kau merindu, kau sungguh-sungguh hidup sama dengan Tuhan. Kau mau hidup sungguh-sungguh Tuhan. Kau mau hidup jalani bahwa identitasmu ini sungguh-sungguh dalam Kristus. Kalau Anda mau menyanyikan kembali hidup Anda atau Anda dalam hal apapun, dengan cepat Anda boleh maju ke depan. Kita bersama-sama sembah Tuhan. Bagi Anda yang rindu, hatanya terbuka bagi Anda. Bagi Anda yang rindu, mendapat Allah. Anda gak usah malu, Anda mungkin merasa apa yang Anda rasakan. Dan Tuhan sendiri yang melawat hidupmu, bukan kompangan tangan manusia hamba Tuhan. Tapi hari ini kau akan merasakan kuasa Tuhan bekerja. Bagi Anda yang rindu, Anda boleh maju ke depan. Mari kita lanjutkan bersama. Saat indah, saat indah, saat. Saya rindu semua jemaat Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang